Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis nomor yang ke-19. Masih berkaitan dengan takdir. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah, dan dia adalah anaknya daripada sahabat Nabi juga yang bernama Amr bin As. Beberapa riwayat menceritakan bahwasannya Abdullah ini lebih dahulu masuk Islam dibandingkan ayahnya. Karena Amr bin As itu masuk Islamnya adalah di akhir-akhir. Sebagian ulama meriwayatkan yaitu di masa Fathu Makkah. Sebagian meriwayatkan sebelum Fathu Makkah. Dan sahabat ini merupakan salah satu sahabat dari kalangan pemuda, belum begitu tua. Dan dia termasuk sahabat yang masih muda dan begitu bersemangat untuk beramal solih. Bahkan sahabat ini pernah diadukan kepada Nabi SAW bukan karena perkara maksiat, bukan karena perkara yang salah, namun dikarenakan terlalu bersemangat dalam beribadah, sehingga dikhawatirkan sahabat ini banyak melupakan hak-hak yang lain, terlalu terfokus pada kewajiban kepada Allah, tapi dikhawatirkan melupakan hak-hak makhluk Allah yang lain. Ya. Abdullah bin Amr bin As selepas dia menikah dan menjadilah dia seorang suami, ternyata aktivitasnya sama seperti sebelum menikah, yaitu di setiap malam dia begadang untuk tahajud, menghatamkan Al-Quran, dan di pagi hari dan siangnya dia berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan taufik dan hidayah sepanjang malam untuk beribadah kepada Allah. Kebiasaan ulama dahulu, Pak, kalau dibangunkan oleh Allah di malam hari untuk beribadah, maka sebagai bentuk syukur besok siangnya mereka berpuasa. Itu kebiasaan ulama terdahulu. Ya, jadi rasa syukurnya justru meningkatkan kualitas amal solehnya. Nah, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As kerjaannya setiap hari begitu. Setelah menikah, malam begadang tahajud, mengkhatamkan Quran, siangnya puasa. Terus kapan buat istrinya? Kan itu menjadi pertanyaan besar. Sampai akhirnya istrinya Abdullah bin Amr bin As mengadukan tentang suaminya ini kepada ayahnya Abdullah, mertuanya, yaitu adalah Amr bin As itu sendiri. Datang istri Abdullah bin Amr bin As menceritakan tentang suaminya ini. Maka Amr bin As mengingkari perbuatan tersebut, tidak sepakat. Namun dia menginginkan agar anaknya ini dinasihati langsung oleh seorang pemberi nasihat yang terbaik, seorang murabi yang paling halus dalam menyampaikan mau'izah dan nasihat-nasihatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi panggil Abdullah bin Amr bin As ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Amr bin As? Jangan kau khatamkan Al-Quran itu berapa? Kecuali selama 1 bulan.
Kemudian Abdullah mengatakan, ya Rasul, aku lebih mampu untuk menghatamkan Quran kurang daripada 1 bulan. Maka Nabi rekomendasikan, ya sudah, setengah bulan, 1 bulan 2 kali khatam. Abdullah masih protes, ya Rasul, aku lebih mampu kurang daripada 15 hari. Rasul rekomendasikan, ya sudah 10 hari, 1 bulan 3 kali khatam. Ya Rasul, aku lebih kuat lagi, lebih mampu lagi. Maka Rasul rekomendasikan 1 minggu lah. Dia katakan, ya Rasul, aku lebih mampu untuk menghatamkan kurang daripada 1 pekan atau 1 minggu. Maka Nabi SAW kasih tahu, jangan khatamkan kurang dari 3 hari. Ya. Kemudian Rasul ceritakan lagi bahwasannya ayahmu menceritakan kamu tidak pernah menyentuh istrimu. Ya, manten baru, tapi justru setiap malam begadang untuk tahajud. Maka dia katakan bahwasannya benar perkara itu ya Rasul. Setiap malam aku tahajud, siangnya aku puasa. Rasul rekomendasikan puasamu cukup 3 hari saja 1 bulan. Kenapa? 3 kali dalam 1 bulan atau 3 hari dalam 1 bulan, hal itu sama di sisi Allah dengan berpuasa 1 tahun, 1 tahun penuh. Kenapa? Karena setiap amal umat Nabi Muhammad SAW itu dilipat gandakan 10 kali lipat. 1 hari berpuasa di sisi Allah senilai 10 hari berpuasa. Setiap bulan 3 hari sama dengan 30 hari. Dan kalau itu dilakukan berkesinambungan setiap bulan, maka sama saja berpuasa 360 hari, alias sama dengan 1 tahun penuh. Dia katakan, ya Rasul, aku lebih mampu lagi. Maka Rasul katakan, ya sudah, kamu berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 2 hari. Ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Ya sudah, puasa sehari, besok enggak. Sehari, besok enggak. Ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasul apa? Tidak ada yang lebih baik daripada puasa itu, yaitu puasa Nabi Daud. Ya, sampai akhirnya Nabi SAW berpesan, ya, berikanlah setiap sesuatu haknya. Nabi sampaikan, kamu beribadah, tubuhmu juga punya hak untuk beristirahat. Kamu silakan mengaji di malam hari dan siang-siang berpuasa, namun ingat istrimu punya hak. Kamu silakan di siang hari terus berpuasa, tapi ingat kamu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrimu. Mereka semua punya hak, maka berikanlah setiap sesuatu haknya. Ini tentang Abdullah bin Amr bin As. Ini padahal pemuda, beda sekali dengan pemuda zaman now sekarang. Ya, yang justru banyak diadukan perkara tentang maksiat, banyak diadukan tentang perkara apa? Ya, tidak berbakti pada orang tua, malas belajar dan lain sebagainya. Nah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ini ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah wa arshuhu 'alal ma." Hadis yang ringkas namun memiliki makna yang begitu dalam dan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, wabil khusus yang berkaitan dengan akidah dari hadis ini. Ya, saya ulangi, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menuliskan maqadiral khalaiq, seluruh takdir makhluknya. Kapan Allah menuliskannya? Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bisa terbayang bahwasannya Allah ciptakan langit dan bumi. Maka takdir langit dan bumi itu sendiri dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya dan yang ada di antara langit dan bumi, semuanya sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu. Dan sesungguhnya manusia
yang pertama kali yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan wanita yang pertama kali diciptakan dan dia dari tulang rusuknya Nabi Adam yaitu Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Keduanya diciptakan setelah penciptaan langit dan bumi. Bahkan rentangnya jauh. Walaupun tidak banyak para ulama yang menyebutkan berapa kiranya, karena tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan secara eksplisit seperti itu berapa lama kurun waktunya. Tapi mereka sepakat penciptaan manusia setelah langit dan bumi. Ya, buktinya apa? Nggak usah jauh-jauh, ketika Allah sampaikan kepada malaikat-malaikatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, ini sesungguhnya aku ja'ilun, hendak menjadikan, baru hendak, belum dibuat, ya, fil ardi, di atas muka bumi, berarti buminya sudah ada. Khalifah yang hendak diciptakan oleh Allah adalah siapa? Khalifah yang mengurus bumi, menggantikan Allah. Karena Allah itu adalah qayyimus samawati wal ard, yang mengatur segala yang dibutuhkan langit dan bumi, yang mengatur peredaran segala yang bergerak di atas bumi dan yang ada di sekitaran langit, itu semuanya Allah yang mengatur. Namun Allah ingin memberikan kemuliaan kepada makhluk ini, menggantikan tugas Allah di atas muka bumi untuk mengurusnya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cuma satu ayat ini baru penggalan, belum sampai akhir, menunjukkan apa? Berarti sebelum manusia diciptakan sudah Allah ciptakan pertama malaikat. Karena Allah berfirman kepada malaikat, berarti mereka sudah ada. Kemudian ketika Allah katakan fil ardi khalifah, berarti Allah sudah ciptakan langit dan bumi, karena sudah ada. Kemudian ketika Allah berfirman, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan di atas muka bumi makhluk yang suka merusak bumi dan kerjaannya menumpahkan darah? Siapa yang mereka maksud? Bangsa jin. Cuma satu ayat ini menunjukkan manusia itu diciptakan jauh setelah penciptaan malaikat, setelah penciptaan bumi, setelah penciptaan jin, barulah manusia. Dan sekedar informasi, ketika Allah sudah ciptakan bumi, Allah itu sudah ciptakan segala perangkatnya. Berarti tumbuhan sudah ada. Berarti hewan juga sudah ada. Berarti bisa dikatakan manusia inilah makhluk yang paling terakhir. Walaupun nggak bisa kita pastikan yang paling terakhir, tapi paling tidak bisa kita katakan setelah Allah ciptakan malaikat, ciptakan jin, ciptakan bumi dan langit, ciptakan hewan dan tumbuhan, baru setelah itu manusia. Nah sekarang ketika kita sudah berada di atas muka bumi ini, ada suatu perkara yang berkaitan dengan takdir. Harus kita ingat, sebenarnya takdir ini sudah Allah ciptakan, sudah Allah tulis dan tetapkan, dan semuanya ada dalam pengetahuan Allah jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu kurun waktunya 50.000 tahun. Sekarang tahun 2000 berapa? 2021. Itu dianggap dari kelahiran Nabi Isa, atau dikatakan 1400 berapa? 43 Hijriah. Itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kebayang nggak pernah merasakan tentang berapa? Di mana kita merasakan hidup di tahun 50.000. Ya, ada nggak kiranya umur yang mencapai seperti itu? Ya, bahkan Nabi Adam saja jaraknya dengan kita di dalam kitab Qasasul Anbiya atau di dalam Al-Bidayah wan Nihayah
itu para ulama tidak ada yang sampai menyebutkan angka 50.000 tahun. Artinya memang ini sudah sangat lama. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, setelah sebelumnya Allah tetapkan yang lain, jangan sampai ada dalam pikiran kita ada istilah yang disebut dengan al-bada. Tahu bada itu? Bada itu adalah perkara perubahan setelah dia mengetahui sesuatu. Saya berikan contoh, ya. Ada seorang ayah perintahkan kepada anaknya, "Wahai anakku, besok kamu harus sekolah." Perintahnya sejak malam, dilaksanakan besok. Kemudian sekolah itu berangkat jam 7. Waktu subuh tiba-tiba apa? Anaknya jatuh dari masjid, dari tangga masjid, luka sedikit. Kemudian luka itu menyebabkan apa? Ayahnya prihatin dan kasihan kalau anak itu masuk sekolah. Akhirnya perintahnya dirubah. Nak, hari ini nggak jadi sekolah ya. Itu namanya bada. Perubahan ketetapan setelah adanya kejadian. Jangan sampai kita katakan Allah ketika merubah sesuatu itu karena sebab ini al-bada. Bukan. Contoh misalkan dulu kala Allah telah menghalalkan khamr, betul? Ya, bahkan Sayyidah Aisyah pernah ceritakan, ya. Ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Al-Quran itu adalah tentang surga dan neraka dulu. Baru sampai akhirnya mereka senang dengan hal itu, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Baru setelah itu mulailah apa? Ayat-ayat tentang larangan. Kata Sayyidah Aisyah, seandainya ayat yang pertama turun itu adalah la tashrabul khamra, jangan kalian meminum khamr, niscaya bangsa Arab ketika itu, kafir Quraisy, langsung menjawab la nada'ul khamra, kami enggak akan tinggalkan khamr. Kenapa? Karena khamr itu sudah seperti air putih bagi mereka. Ya, bangun tidur khamr, habis makan khamr, nongkrong khamr, sebelum tidur khamr terus. Kemudian apa? Kata Sayyidah Aisyah, seandainya ayat-ayat yang pertama turun adalah la taznu, jangan kalian berzina, niscaya mereka akan menjawab apa? La nada'u zina, kami tidak akan pernah tinggalkan zina. Kenapa? Karena itu sudah mendarah daging. Zina bagi bangsa Arab ketika itu sudah mendarah daging. Apa kaitannya dengan yang tadi kita sampaikan? Ketika dahulu Allah pernah halalkan khamr, kemudian dengan kuasa dan hikmah Allah sekarang khamr diharamkan. Bahkan Allah sampaikan dalam ayatnya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Judi dan khamr dua-duanya ada manfaat dan ada mudarat. Tapi kata Allah, wa itsmuhuma, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka nggak bisa beralasan ketika sebuah negara menghalalkan dan melegalkan miras dengan alasan apa? Dapat pemasukan dari pajaknya, bisa membuka profesi bagi yang lain, lapangan kerja terbuka lebar. Nggak bisa beralasan seperti itu, karena itu adalah manfaat-manfaat yang sifatnya sedikit, jauh dibandingkan mudaratnya yang begitu besar. Ya, maka Allah ganti. Sekarang khamr menjadi diharamkan. Di Al-Maidah ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Kata Allah, wahai segenap orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, innamal khamru wal maisir, judi, minum khamr, mengkonsumsinya, atau apalagi turunan-turunannya, narkoba, itu juga sama khamr. Khamr dalam bentuk zat padat, khamr dalam bentuk serbuk, khamr dalam serbuk yang lain-lain. Pokoknya dia bersifat memabukkan. Ya, wal maisir judi, wal ansabu wal azlam. Al-ansab itu apa? Memberikan sesajen, makanan kepada berhala. Dan al-azlam mengundi nasib dengan panah. Di zaman sekarang mengundi nasibnya nggak pakai dengan panah lagi, bermacam-macam mengundi nasibnya. Ya, semuanya adalah rijsun min
perbuatan syaitan yang kotor, yang rusak, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Maka jangan kita berpikir bahwasannya Allah mengganti syariat sekarang, khamr itu dilarang, setelah Allah lihat ternyata khamr itu merusak. Jangan kita katakan begitu. Tapi sudah dalam ilmu pengetahuan Allah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, yaitu catatan yang pertama, khamr dilegalkan. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Idris, di zaman Nabi Nuh, dan seterusnya. Kemudian Allah sudah catat juga di Lauhul Mahfuz, nanti kelak di tahun sekian, hari ini, tanggal sekian, jam sekian, Allah akan turunkan ayat ke-90 dari surah Al-Maidah, maka sejak itu khamr diharamkan. Bukan Allah mengharamkan ketika sudah melihat fenomena khamr itu merusak segalanya. Jelas enggak? Ini namanya istilah al-bada, baru tahu setelah melihat kejadiannya. Maha suci Allah dari perbuatan al-bada. Allah itu sudah tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Maha Kuasa untuk menentukan segalanya. Jadi hadis ini menunjukkan Allah sudah catat semuanya dan Allah tuliskan. Ketika Allah ciptakan pena dan Allah perintahkan pena untuk uktub, tulislah. Maza aktub, pena bertanya apa yang aku tulis ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tuliskanlah segala ketentuan dari seluruh makhluk yang aku ciptakan. Jadi pencatatan dalam Lauhul Mahfuz ini ya menjadikan kita mengatakan bahwasannya berarti yang tercatat itu sudah ada dalam pengetahuan Allah. Jangan samakan seperti seorang pengarang tulisan. Ya, dia memiliki ide, masuk dalam ilmu pengetahuannya, kemudian dia catat. Ada nggak kalanya dia lupa dengan yang dia catat? Ada nggak kalanya seperti itu? Ada. Akal manusia terbatas. Ya, bahkan boleh jadi apa yang dia ucapkan bertentangan dengan yang dia tuliskan. Bahkan boleh jadi seseorang yang membaca tulisan dia lebih memahami dan lebih ingat dengan tulisan yang dia buat sendiri. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha suci Dia dari terjadi hal yang seperti itu. Ketika Allah sudah catat, itu juga tidak akan berubah dalam ingatan Allah. Ya, makanya di dalam surah Thaha, surah yang ke-20, itu ada terjadi percakapan antara Nabi Musa dengan ayah angkatnya siapa? Siapa ayah angkat Nabi Musa, Pak? Fir'aun, ayah angkat yang mengasuhnya sejak kecil. Ketika dihanyutkan oleh ibundanya Nabi Musa, ditemukan oleh siapa? Istrinya Fir'aun. Ya. Kemudian apa? Dirawat sampai dewasa. Fir'aun itu ayah angkatnya Nabi Musa. Dan Allah betul-betul ingin menghinakan Fir'aun. Bagi siapapun yang mengaku sebagai dirinya Tuhan dan sombong, Allah bisa menghancurkan kerajaan dan kekuasaannya, bahkan dari orang yang selama ini tidak dia duga-duga, anaknya sendiri. Ya, maka Nabi Musa bercakap-cakap, berdialog dengan Fir'aun. Di dalam surah Thaha ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala faman rabbukuma ya Musa?" Berkatalah Fir'aun, ya, wahai Musa, man rabbukuma, siapa Rob kalian berdua? Ya, ini adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Musa dan Harun yang saat itu mendatangi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami, Tuhan kami itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian Dia yang memberi petunjuk, memberikan hidayah. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun bertanya lagi, kalau sudah demikian, bagaimana dengan nasib-nasib umat-umat terdahulu yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Fir'aun pun pernah mendengar cerita-cerita seperti ini. Cerita tentang kaum Ad dibinasakan, cerita tentang kaum Tsamud dibinasakan. Sebenarnya ada perasaan takut pada diri Fir'aun. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun menjawab, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab
la yadhillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa, urusan umat-umat terdahulu enggak usah kamu pusingkan wahai Firaun. Semuanya sudah tercatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Wala yadhillu, dan Allah Subhanahu wa taala la yadhillu rabbi wa la yansa, tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah lupa dari apa yang sudah dia tuliskan. Jadi ini korelasi terus, selaras terus apa yang Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz dengan ilmu pengetahuan Allah. Ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, maka keyakinan ini setelah kita tahu dicatat, ditulis, dan ini semuanya dalam ilmu pengetahuan Allah, maka keyakinan dua hal ini menjadikan apa? Menuntun kita untuk yakin bahwasannya kehendak Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kalau seperti itu, Allah yang catat, Allah yang tentukan, Allah yang sudah maha tahu, berarti semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita sebagai makhluknya. Jadi segala yang terjadi, yang kecil maupun yang besar, yang hebat maupun yang tidak hebat, yang bentuknya musibah maupun nikmat, yang bentuknya sehat maupun sakit, yang tercipta daripada manusia, jin, dan lain sebagainya, semuanya adalah terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita berikan contoh, mungkin ini terjadi di antara kita. Ya, ada seorang pemilik toko misalkan. Ya, seorang pemilik toko busana Islami. Dia biasa berdagang siang sampai dengan malam, dia buka tokonya di tempat yang memang ramai biasanya. Kemudian dia sudah apa? Yakin dengan perhitungan dia, hari ini pasti akan laku keras. Kenapa? Ada banyak indikatornya. Dia lihat, oh hari ini hari libur. Dilihat, oh hari ini menjelang lebaran, orang pasti cari baju lebaran. Dia lagi indikator-indikator yang lain apa? Oh ternyata toko-toko di sekitar dia pada tutup. Ya, indikasi berikutnya apa lagi? Banyak. Ya, kalau dia bandingkan harga dia dengan toko-toko yang lain, harga dia itu harga yang paling murah. Dan ternyata kualitas bahan yang lebih bagus daripada yang lain. Udah banyak indikator-indikator yang menjadikan dia memperhitungkan, insya Allah hari ini akan untung banyak. Ternyata Bapak, baru buka toko terjadi hujan deras. Hujan lama betul, sampai malam hujannya. Dan itu menjadikan apa? Ternyata tidak ada yang datang kecuali hanya hitungan jari aja. 1, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Itu pun kebanyakan yang datang cuma lihat-lihat atau nanya-nanya. Pernah nggak terjadi ini dalam kehidupan kita, Pak? Pernah nggak? Atau kalau bukan pada kita, pernah nggak pada saudara kita, tetangga kita yang seperti ini? Maka ketika sudah terjadi seperti itu, orang itu cuma punya 2 pilihan, Pak. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama dia ridho. Ya. Nah, dia menjadi tahu, berarti Allah menetapkan saya untuk bersabar. Berarti perhitungan-perhitungan saya ini, ikhtiar-ikhtiar saya ini, kalau dengan hal ini saya ridho akan dinilai pahala. Karena berikhtiar itu mendapatkan pahala. Yang tersisa dia tinggal ridho. Dan ketika dia sudah ridho, dan dia mengatakan, berarti rezeki saya hari ini adalah bersabar, dia dapat pahala. Atau opsi yang kedua, dia mencela cuaca, ini gara-gara hujan, kok tumben banget sih hujan lama kayak gini. Ya, biasanya hujan yang lama kayak gini durasinya sampai dengan 5, 6 jam, 7 jam itu biasanya di musim hujan. Ini masih musim panas, kemarin masih panas. Mengumpat-ngumpat dan mencela-cela. Dia punya pilihan yang kedua. Kalau dia lakukan, berarti dia berdosa. Kenapa? Dia sudah mencela yang menciptakan hujan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia saat itu lupa bahwasannya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Atau ada kejadian yang lain, misalkan sepasang calon suami istri, luar biasa, persiapan pernikahan, hari H tinggal 1 bulan lagi, undangan sudah disebar, ya, gedung sudah disewa, sudah ditentukan tanggal sekian. Kemudian juga apa? Ngumpul keluarganya, fulan dan fulanah berkumpul bersama, berdialog, menentukan hari baik katanya. Kemudian siapa yang akan memberikan ceramah nikahnya, siapa yang sambutan mempelai laki-laki, siapa yang sambutan mempelai perempuan.
MC-nya sudah ditentukan, segala embel-embelnya semua sudah, walimahnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba Pak di hari H, apa kejadian? Berapa banyak kejadian dalam koran-koran, berita-berita menceritakan apa? Ternyata seorang mempelai laki-lakinya terjadi kecelakaan. Satu mobil meninggal, laki-laki bersama dengan keluarganya. Akhirnya apa? Tidak jadi menikah. Maka si perempuan mempunyai pilihan. Pilihan dia apa? Antara ridho dengan takdir dan mencela takdir. Pilihan dia cuma dua. Maka kalau dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ingat betul bahwasannya segala yang Allah tetapkan untuk dirinya itu adalah yang terbaik bagi Allah. Dan yang terbaik bagi Allah itulah yang terpenting, bukan yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bukankah begitu? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi Allah, dan sebaliknya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu tapi Allah menginginkan yang lain dan kamu benci dengan ketentuan Allah itu. Padahal Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ternyata dua kasus ini kalau ditunggu setelah dia ridho, ternyata nggak lama, 1 pekan berikutnya setelah dia ridho, setelah dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ganjaran atas musibah aku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Seminggu lagi ternyata si pemilik toko dapat orderan dari online, sekian ratus pieces ya dipesan. Itu karena dia apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Dan begitu juga dengan si perempuan tadi, boleh jadi setelah dia menunggu 1 bulan kemudian ada yang melamar. Dan ternyata yang melamarnya seorang siapa? Hafiz Quran misalkan, ya, laki-laki yang salih. Padahal calon dia yang sudah meninggal dulunya adalah orang yang tidak baik. Dan dia sebenarnya ingin menikah karena sebelumnya pernah pacaran misalkan. Awalnya buruk, ya, dan laki-laki itu berakhlak yang tidak bagus. Tapi ternyata Allah ganti dengan calon suami yang lebih baik. Bukankah segala ketentuan Allah itu sangat baik? Nah, maka ketika setiap ada kejadian yang seperti ini harus kita ingat semuanya sudah Allah tuliskan dan semuanya sudah Allah tentukan sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti lebih jauh lagi sebelum Allah menciptakan manusia, ya. Seperti itu yang harus kita pahami bersama. Nah, apakah hal ini menafikan ikhtiar dari manusia? Nah, ini kan yang sering menjadi pertanyaan dan mengambang pada diri kita. Kalau semua yang kita lakukan itu sudah berdasarkan takdir, apakah ini menjadikan kita seperti terpaksa mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala? Dulu kala di zaman para khulafaur rasyidin itu ada beberapa orang-orang yang tersesat. Mereka berzina, ketika hendak dihukum cambuk atau dihukum rajam, ditanyakan kepada mereka beralasan apa? Zina ini sudah ditentukan oleh Allah. Perzinaanku ini berdasarkan dari takdir Allah. Maka apa yang mereka lakukan? Para orang-orang soleh lakukan, para khulafaur rasyidin. Mereka justru menghukumnya 2 kali. Yang satu atas hukuman perbuatan kriminalnya, dan yang satu lagi kenapa? Karena dia telah menyematkan dan mengalamatkan sesuatu yang tidak baik untuk Allah. Berarti ternyata apa? Yang difahami seperti ini, setiap perbuatan kita itu setelah terpaksa dengan takdir, ini adalah pemahaman yang salah. Begitu juga ada seorang pencuri. Setelah mencuri ditanyakan kepadanya, kenapa kamu mencuri? Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini adalah salah. Dan dia telah tersesat, dan dia telah terjatuh ke dalam lubang bisikan syaitan dan iblis. Betul, memang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat, surat yang setelah surat Yasin, ya, di ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kalian, dan Allah juga yang menciptakan perbuatan siapa? Perbuatan kalian. Allah itu yang menciptakan perbuatan apa? Salat, gerakan-gerakannya.
Allah yang menciptakan perbuatan menarik nafas. Itu Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan perbuatan bergerak kaki kita ketika berjalan. Tapi pertanyaannya, apakah setiap maksiat yang kita lakukan kita merasa terpaksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Itu adalah semua dalih-dalih. Allah yang ciptakan amal kita, perbuatan kita pun Allah yang ciptakan, tapi ketika kita hendak berbuat, kita punya namanya pilihan, punya yang disebut dengan masyiah. Maka tidak pantas manusia ketika berbuat dosa, dia alamatkan perbuatan dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini, ya, jangan pernah risau dengan segala yang sudah Allah tentukan. Banyak di antara manusia, mereka itu risau, besok makan apa? Besok kira-kira saya dapat kerjaan atau enggak? Besok kiranya perniagaan saya menguntungkan atau tidak? Banyak pikiran. Ya, kata orang, biasanya orang itu menjadi stres karena apa? Banyak pikiran dan sedikit zikir. Banyak mikir hal-hal yang sudah Allah tentukan, tapi dia lupa dengan sesuatu yang sudah Allah wajibkan. Begitu? Ya. Dia memikirkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ajalnya, rizkinya sudah ditentukan Allah, jodohnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sampaikan, tidak akan mati seorang anak cucu Adam sampai Allah sudah menyempurnakan semua rizkinya. Jadi kita kalau meninggal setelah ngumpulin duit 2 miliar terus meninggal, berarti rezeki kita tuh cuma nyari 2 miliarnya doang. Yang nikmatin siapa? Ahli waris. Jelas gak kiranya? Berarti rezeki kita itu cuma rasa lelah dan rasa capeknya. Maka harus kita ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir, dan inilah yang membuat hidup kita menjadi tenang. Bagaimana tenangnya? Kita akan berpikir tentang kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak banyak pusing dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Nabi meriwayatkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafarragh li ibadati." Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, tafarragh li ibadati, fokuslah kalian untuk menyembahku, kata Allah. Jangan fokus untuk mencari rizki, jangan fokus untuk mencari jodoh. Fokusnya itu adalah beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau kita fokus Allah nomor satu? Apa yang terjadi? Amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, merasa cukup. Ya, berapa banyak orang yang ketika diberikan rumah yang mewah, kemudian dia menyaksikan ada orang yang bisa tidur di trotoar, dia iri. Dia punya kasurnya, dia punya fasilitasnya, AC-nya punya, tapi dia nggak bisa membeli tidur dan ketenangannya. Sedangkan ada orang yang nggak punya kasurnya, nggak punya AC-nya, nggak punya kamar yang luas, tapi dia enak, tenang, nyenyak tidur di atas trotoar. Betul nggak? Itulah, ya. Jadi kita bisa membeli fasilitasnya, yang memberikan ketenangan, yang memberikan kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu begitu, fokuslah untuk beribadah kepada Allah. Wa sudda faqrak, dan Allah akan menjamin kita nggak akan ditimpa kefakiran. Wa illa taf'al, sebaliknya, kalau justru kita nggak fokus dengan Allah, kita justru fokusnya dengan dunia, mengumpulkan harta dan seterusnya, maka apa? Malaktu yadaika syuglan. Allah akan berikan kesibukan kita terus. Maksudnya apa? Kerja terus, kerja, walam asudda faqrak. Tapi kalau sudah kerja, kok sepertinya nggak kaya-kaya juga. Ya itulah. Karena apa? Allah tidak memenuhi rasa kaya di dalam hati kita. Yang terpenting adalah kekayaan hati. Maka pernah Al Hasan Al Basri ditanya tentang kenapa dia itu begitu zuhud, begitu menginginkan akhirat dibandingkan dunia. Setiap hari yang dia inginkan itu akhirat. Dia katakan ada 4 perkara sebabnya. Dia katakan, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi. Aku tahu amalku tidak akan pernah dilakukan oleh orang lain. Salatnya nggak akan pernah dijalankan oleh orang lain, puasanya nggak akan pernah dijalankan oleh orang lain. Maka aku sibuk untuk beramal
dengan diriku sendiri. Wa alimtu anna rizqi la yadhhabu ila ghairi, dan aku tahu betul rizkiku gak akan pernah lari kepada orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Wa alimtu anna Allah muttali'un alayya, dan aku tahu betul Allah itu maha mengawasi diriku. Fastahyaitu an yarani ala maksiatin, maka aku malu kalau Allah sedang menyaksikanku di saat itu aku sedang bermaksiat. Wa alimtu annal mauta yantaziruni, dan aku tahu betul kematian senantiasa menantiku. Fa'adattu zada li liqa'i rabbi, maka aku senantiasa mengumpulkan bekal demi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.